Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok newbie akan mempresentasikan tentang proyek UAS kami, di mana kami membuat aplikasi negara, di mana aplikasi ini nanti terdiri dari 2 halaman. Halaman pertama itu berisi daftar negara, dan halaman kedua menggambarkan posisi negara yang dipilih pada peta. Nah, jadi pertama kita akan mengkonfigurasikan environment dan menginstal project. Nah, jadi pertama kita buka website reactnative.dev, kemudian kita klik get start. Nah, setelah muncul, kita klik environment setup, kemudian di sini ada setting up the development environment, kita klik. Nah, setelah udah kita klik, di sini kita disuruh menginstal Node dan JDK. Nah, jadi kita direkomendasiin untuk menginstal Node melalui Chocolatey. Kemudian di sini kita langkah selanjutnya yaitu menginstal Android Studio, karena saya sudah menginstal Android Studio, jadi kita nggak usah install lagi. Kemudian install Android SDK juga udah. Nah, kemudian kita mengkonfigurasikan Android_home ini ke environment variable. Kita dari sini aja, kita klik kanan, kita klik properti, kemudian klik pengaturan sistem tingkat lanjut. Nah, di sini ada environment variable. Nah, jadi di situ tadi kita disuruh mengkonfigurasikannya itu di user account. Nah, kemudian di user variabelnya kita isi Android_home. Kita klik new. Kemudian di sini kita buat Android_home. Nah, kemudian untuk variabel value-nya ini kita cari user variable that point the path to your Android SDK-nya. Nah, itu jadi kita buka di sini itu. Nah, kemudian ini kita klik kanan aja, terus salin alamat. Oh ya, tentang. Nah, kemudian tadi kan udah kita salin, terus kita pastekan di sini. Kemudian kita klik OK. Nah, terus setelah udah tersimpan variabelnya, kemudian di sini kita disuruh menambahkan yang ini. Nah, di sini kita cari yang path nih, path. Nah, kemudian kita klik new. Nah, di sini kita buka yang tadi. Terus ini kita salin alamat. Nah, di sini kita klik new, terus kita pastekan, kemudian kita klik OK. Oke, langkah selanjutnya yaitu membuat project baru. Nah, langkah pertama yaitu kita buka command prompt. Nah, di sini kita tentuin kita mau letakin di mana file project kita. Nah, kemudian ini kita salin, kita copy, kemudian kita paste di sini. Nah, untuk nama projectnya ini bebas ya. Nah, di sini saya membuat UAS MPR. Nah, kemudian kita klik enter. Nah, nanti kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nicolita Kalma Hasibuan. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Jadi langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah menginstal React Navigation ke dalam project. Nah, ini adalah tampilan dari web React Navigation.org. Kemudian kita pergi ke Docs. Terus ke bawah kita cari npm install, kemudian kita copy ke project di terminal.
Selanjutnya ada beberapa juga yang perlu kita install, seperti expo npm install. Tinggal kita copy aja ke sama seperti ini. Kita copy ke terminal. Kemudian kita install juga, copy lagi layar, tinggal di copy, kemudian kita enter. Nah, ini dia proses penginstalannya berjalan, kita tunggu aja. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan melanjutkan penjelasan proyek kami. Jadi saya di sini membuat halaman home sekaligus fetch data dari URL. Oke, jadi saya di sini membuat komponen home screen dengan Frog Navigation. Kita import dulu React-nya untuk menggunakan state dan use effect gitu from React Native. Kemudian kita import view, text, style sheet, touchable highlight, playlist from React Native. Oke, berikutnya kita akan ngerender fetch-nya ya. Fetch-nya di home screen navigation ini dengan membuat const JSON set JSON sama dengan use state dalam kurung array yang kosong gitu. Baru kita use effect. Di sini yang dijalani setelah komponen home screen-nya dirender melalui URL fetch-nya ini. Untuk URL-nya isinya seperti ini. Time zone Amerika ya. Kita kembali ke codingan, baru kemudian then respon.json. Berikutnya aku akan menjelaskan untuk render itemnya. Pertama kita return flatlist data. Jadi maksud flatlist data di sini, flatlist di sini merupakan komponen dari React Native yang kami pakai. Di dalam flatlist ini berfungsi untuk menerima properti seperti data JSON ini yang mau dirender dari state JSON-nya. Kemudian render item. Oke. Jadi kalau mau render item, pertama kita buat const render item, kemudian dalam kurung array dari indeksnya gitu. Oke, berikutnya return lagi. Jadi return ini untuk menjelaskan touchable highlight-nya, view, kemudian text-nya. Jadi untuk penjelasannya ada on press, itu kalau disorot gitu, diklik, dia akan menjalani navigation, titik navigate ke detail, baru ke country yang mana gitu. Oke, untuk stylenya, stylist touchable, underline colornya kode warna merah, kemudian activate opacity, kalau satu itu kan nggak ada transparansinya, jadi kami turuni jadi 0,6 gitu biar agak transparan sedikit. Jadi di sini agak berbeda ya. Di sini ada country titik capital NN. Jadi untuk ngerender ini, maksud dari penjelasan codingan ini, jadi kan ada tadi dari beberapa negara yang nggak punya ibu kota. Jadi ketika user memilih negara secara random yang nggak punya ibu kota, jadi yang ditampilkan itu cuman nama negara dan kode negaranya saja. Oke, mungkin begitu aja penjelasan dari codingan yang saya buat home screen. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya menginstal React Native Maps dan mendapatkan Google Map API. Pertama-tama untuk menginstal React Native Maps, kita pergi ke browser, kemudian kita cari React Native Maps.
Untuk instalasinya sendiri sangat mudah. Kita perlu mengcopy kode berikut. Nah, setelah kita masukkan kode berikut, nantinya React Native Maps akan diinstal ke dalam package aplikasi kita. Kemudian kita kembali, kita copy lagi kode berikut. Kemudian kita masukkan ke dalam file Android manifest XML. Terletakkan di bagian bawah aplikasi activity. Nah, disinilah nanti kita akan memasukkan Google Maps API Key yang nantinya kita akan ambil. Nah, kembali ke browser, kemudian klik link berikut. Kemudian kita pilih buka halaman kredensial. Di sini kita pilih select a project, kemudian kita pilih new project. Kemudian kita pilih create. Nah, kemudian di sini kita pilih Maps SDK for Android. Lalu kita pilih enable. Setelah itu kita pergi ke menu kredensial. Di sini untuk mendapatkan key API-nya, kita tinggal buat create kredensial. Kemudian kita pilih API key. Nah, API key ini yang kita copy, kemudian masukkan di sini. Begitulah cara menginstal React Native Maps dan mendapatkan Google Maps Key API. Sekian yang dapat saya sampaikan. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya akan dibawakan oleh saya. Nah, yang selanjutnya itu penjelasan tentang halaman detail. Nah, di sini kita mengimport useState dan React, lalu kita mengimport komponen view, style sheet, dan text. Lalu saya mengimport map view dan marker untuk tampilan mapnya nanti. Nah, di sini ada komponen detail screen yang mana di sini dia menerima props route. Nah, yang mana nanti props route ini untuk menerima data-data negara yang dikirim dari halaman home. Nah, di sini ada variable .lng name capital country code, yaitu sama dengan props route.params. Lalu saya membuat sebuah state, yaitu region, yang mana di dalamnya itu berupa objek yang propertinya itu ada latitude, longitude, latitude delta, dan longitude delta. Lalu di dalam komponen detail screen ini dia bakal ngerender di sini ada view. Nah, view-nya ini dia di dalamnya itu ada sebuah teks yaitu country name. Nah, ini country name. Nah, di sini ada namanya country code ini, lalu capital. Lalu ini untuk latitude dan longitude-nya. Nah, ini diambil dari si state region. Nah, ini untuk tampilan yang ini. Nah, di sini region-nya itu sesuai dengan state. Jadi nanti dia kalau state-nya berubah, dia bakal berubah juga. Nah, di sini untuk map view. Nah, ini komponen map view ini dia untuk tampilan map-nya ini. Dia memerlukan state property initial region yang diambil dari state region. Jadi initial region ini untuk posisi latitude dan longitude dari mapnya. Lalu on region change. Jadi ini sebuah fungsi atau event yang akan dijalankan ketika kita menggeser mapnya nih. Jadi ketika kita menggeser mapnya, kita set region, berarti kita mengubah state dari state region itu menjadi parameter regionnya. Nah, ini fungsinya. Jadi misal kita geser gini, nah state-nya akan berubah dan teks di sini juga bakal berubah. Nah, seperti itu. Lalu untuk di sini ada komponen marker dalam map view. Nah, itu marker itu yaitu yang ini, yang penanda seperti ini. Nah, begitu juga untuk demonya, begitu juga untuk negara-negara yang lain. Misalnya diklik ini. Sekian untuk penjelasan dari pembuatan program ini.
apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam video ini, kami memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.